saya punya pikiran yang lain. Ini jangan-jangan karena kita biasa makan rempah-rempah di setiap masakan, dan rempah-rempah itu bisa jadi mengandung imunomodulator. Jadi imun kita sudah beradaptasi. Nggak ada dorongan dari pemerintah kita menganaktirikan peneliti, menganaktirikan lembaga-lembaga penelitian. Indonesia ngaku negara biodiversitas. Ada nggak data atau informasinya, database-nya? Ya, selamat sore teman-teman. Mas Wildan, selamat datang. Pak Aftrinal, selamat datang. Ini ngobrol-ngobrol santai, jadi di bawah rileks saja. Ini kan kita dalam kondisi khususnya Kota Bogor ini sudah PSBB-nya dicabut. Terus kita sudah masuk ke fase baru namanya, sebelum menuju ke new normal. Fase peralihan. Obrol-obrol kita kali ini adalah soal biodiversitas melawan COVID-19. Nah, kita tahu beberapa berita dari media-media massa kita, terus promosi atau propaganda pemerintah itu soal COVID ini kan sebenarnya kita potensi mempunyai obat, bahkan menemukan vaksinnya itu cukup besar. Cuman memang banyak hal-hal yang tadi tidak berbasis kekayaan biodiversitas kita, terus tidak juga ada kelemahan di kita, bahwa saya pikir banyak ya universitas-universitas yang punya lab-lab canggih terbaru begitu di bidang virologi atau penelitian mikro bakteri, virus dan lain-lainnya begitu, parasit. Nah, ini kita tahu nih, ada kabar misalkan kemarin Kementan bilang kita punya potensi eucalyptus yang kita tahu tanamannya tidak ada di kita begitu, potensi sebagai obat COVID-19. Cuman kan tadi promosi sekaligus berbau propaganda yang begitu tuh saat ini kan marak gitu. Hampir semua yang merasa percaya diri, mereka bisa menemukan vaksin, mereka bisa menemukan obat COVID ini kan bersuara begitu. Walaupun saya nggak yakin bahwa lembaga-lembaga itu melakukan riset yang progres begitu, yang responsif terhadap penyakit-penyakit menular. Ya kita tahulah bahwa misalkan kita kayak BDB, HIV/AIDS, terus banyak penyakit-penyakit menular karena virus, karena bakteri yang belum bisa kita atasi gitu. Apalagi kita ini muncul lagi COVID gitu. Jadi silakan mungkin Mas Wildan punya pengalaman gitu, bagaimana biodiversitas kita potensi melawan COVID gitu. Kalau lembaga-lembaga tadi memang serius melakukan penelitian-penelitian terkait dengan wabah yang sudah ada maupun wabah yang diperkirakan mungkin seperti COVID begini gitu. Silakan Mas Wildan. Ya, kalau dari segi biodiversitas memang kita tuh sangat kaya gitu. Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Biodiversitas, kita menduduki nomor 3 setelah Brazil dan Kongo. Indonesia nomor 3 terkait dari biodiversitas itu yang sudah ditemukan, belum yang ditemukan. Nah, potensi-potensi ini bisa dilihat dari keanekaragaman baik itu tumbuhan, hewan, bakteri pun kita juga sangat melihat
peristiwa di mana sinar matahari itu bisa bersinar sepanjang tahun. Makanya banyak spesies yang bisa survive di daerah tropis. Terkait dengan COVID, sebenarnya kita nggak perlu spesifik untuk menyebut COVID. Untuk berbagai macam penyakit itu seharusnya kita bisa manfaatkan keanekaragaman kita. Kita tahu kita punya badan-badan penelitian, benar-benar diseriusi, kita bisa mendapat manfaat dari biodiversitas. Yang paling nyata atau paling banyak digunakan itu kan sebenarnya tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kita punya rempah banyak di sana. Rempah-rempah. Kemudian tanaman obat juga banyak. Nah, dari tanaman-tanaman itu mereka mempunyai istilahnya metabolit sekunder, senyawa metabolit sekunder. Senyawa ini yang biasanya dimanfaatkan untuk tadi sebagai obat-obatan itu. Nah, senyawa ini metabolit sekunder dia ada yang berperan sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu dia akan merangsang sistem imun kita kalau kita konsumsi untuk aktif, sehingga apabila ada infeksi masuk, imun itu langsung melukai. Nah, saya curiga banyak kabar-kabar entah itu hoax atau apa ya yang menyatakan bahwa jumlah pasien positif di Indonesia itu terlihat sedikit, itu disebabkan karena jumlah yang diuji itu populasinya juga sedikit, sampelnya sedikit. Karena itu kita dapatnya jumlah pasien yang positif juga sedikit dibandingkan negara yang lain. Tapi saya punya pikiran yang lain. Ini jangan-jangan karena kita biasa makan rempah-rempah di setiap masakan, dan rempah-rempah itu bisa jadi mengandung imunomodulator. Jadi imun kita sudah beradaptasi. Imunomodulator ini apa? Imunomodulator itu adalah senyawa dia yang bisa mengaktifkan sistem imun kita. Oh, kayak merangsang lah ya. Untuk memodulasi sistem imun. Tapi secara ini kan ilmu gizi, ilmu kesehatan makanan gitu kan, vitamin macam-macam itu kan memang dari tumbuhan ya. Dari tumbuhan. Artinya potensi imunomodulator itu kan bisa dari rempah, potensinya lebih besar ya. Bisa dari tumbuhan obat. Nih, termasuk di penelitian saya karena saya dia pernah meneliti penggembalaan domba. Di situ saya juga mengamati jenis-jenis tanaman apa tuh yang dimakan oleh domba yang digembalakan. Nah, karena penelitian saya terkait cacing, di situ saya mengumpulkan saya dan tim itu mengumpulkan data-data tumbuhan, jenis tumbuhan spesiesnya apa. Kemudian kita cari, ini domba ini jumlah feses yang mengandung cacing itu sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi domba yang digembalakan di tempat lain, dia jumlah yang terinfeksi cacingnya tinggi. Kemudian kita cari itu tumbuh-tumbuhan jenisnya di tempat yang kami bandingkan tadi. Nah, ternyata ada beberapa tumbuhan di situ yang mengandung, yang bisa berperan sebagai anti cacing. Baik itu dia sebagai obat senyawa, tadi metabolit sekunder dia bisa menjadi obat, artinya langsung membunuh cacing, atau dia bersifat sebagai imunomodulator. Nah, itu yang kita belum tahu. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu melimpah di Indonesia, tidak kita perhatikan, dan penelitiannya tidak ada, atau mungkin sedikit sekali ya. Yang banyak melakukan penelitian itu Cina, India, Bangladesh, Pakistan, karena mirip tumbuh-tumbuhannya antara kita dan mereka, sebagian ada yang mirip. Jadi saya banyak mendapat laporan dari situ. Kalau ini daftar rempah-rempah yang tadi orang sebut antivirus, antibakteri, anti parasit, itu banyak ya. Itu kira-kira ada berapa itu? Kalau peluangnya pasti ada, peluangnya pasti ada, tapi untuk menyebut dia sebagai antivirus atau antibakteri itu kan perlu ada riset. Iya. Nah, sejauh mana riset bisa membuktikan hal itu, kita belum dapat
Atau jangan-jangan memang lembaga-lembaga biofarmaka kita itu lemah kali ya soal melakukan kajian-kajian potensi eh, biodiversitas kita untuk dijadikan obat atau apa. Kan selama ini kalau kita lihat-lihat, kita dengar gitu, biofarmaka itu kan masuk, taruhlah jamu begitu ya, itu kan belum bisa digolongkan masuk menjadi obat gitu. Ini kan jadi lucu gitu. Sementara ada berbagai penelitian soal obat, itu bahan bakunya malah dari tanaman-tanaman itu. Gitu. Kayak misalkan di etnobotani misalkan. Di etnobotani itu kan berkembang juga tanaman obat yang dari tanaman-tanaman hutan, tumbuhan. Tapi memang sedikit orang yang kemudian mengembangkan menjadi obat. Ya ya tadi mungkin di sisi peraturan kita kan saat dia berbahan tadi tumbuhan, hutan, tanaman obat, itu digolongkannya menjadi jamu, bukan dikategorikan untuk obat. Padahal kalau setahu saya ya, sepanjang saya juga belajar di farmasi, fisiologi hewan dan kaitannya dengan tumbuhan obat begitu. Bahan-bahan baku obat itu banyak dari tadi tumbuhan-tumbuhan. Ya banyak, termasuk obat masuk angin kita. Ya. Yang diminum orang pintar. Ini mungkin ini Pak Ainal bisa menceritakan potensi rempah misalkan. Ini kan rempah masih dilihat sebagai misalkan tadi kayu manis, apalagi cabai, macam-macam itu, jahe, kunyit, temulawak, temuireng kalau di Jawa itu masih dilihat sebagai satu sisi dari sisi komoditas pertaniannya atau kehutanannya dianggap komoditi sampingan. Nah, potensi di wilayah-wilayah budidaya nih, atau taruhlah potensi rempah, tanaman atau tumbuhan rempah asal hutan itu seberapa besar sih? Ya, terima kasih Mas. Kalau bahasanya Mas Wildan, itu kan kekayaan biodiversitas kita ya. Nah, terlepas dari definisi apakah itu rempah atau tanaman obat, prakteknya memang di beberapa lokasi sistem kerakyatan yang disebut SHK, misalnya di Kalimantan Barat misalnya, KPSHK sudah melakukan riset cepat, sederhana tapi intensif. Di sana kita temukan misalnya susu harimau seperti jamur susu harimau. Ya. Karena masyarakat sana biasa mengkonsumsi itu. Apabila dia ada sakit-sakit dikit, dan konsumsi itu sembuh. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu obat. Tapi setelah ada penelitian, justru itu banyak pembelinya dari Cina dan dari Timur Tengah yang datang langsung. Nah itu dia potensi kita kan jamur itu. Kita punya, kita hanya menjual, ekspor kan, tapi yang memanfaatkan obat orang luar. Betul. Mereka langsung datang ke desa. Bisa ada AKM beranak, misalnya banyak ditemukan susu harimau, pembelinya langsung datang dari Cina, dari Eropa, dari Timur Tengah itu. Tanpa mereka sendiri pun tidak tahu itu dijadikan obat itu prosesnya bagaimana. Kalau mereka jual, harganya semakin naik sekarang, dan semakin sulit ditemukan karena memang itu harus di suatu habitat yang masih alami, nggak bisa di habitat yang sudah rusak, nggak bisa. Itu masih banyak di sana. Itu mereka biasa konsumsi. Selain itu juga rempah-rempah lain yang memang biasa kita konsumsi, seperti jahe, itu banyak ditemukan di sana dan mereka konsumsi rutin gitu. Misal dalam acara-acara sunatan atau acara-acara pertemuan, acara-acara adat, mereka konsumsi jahe itu. Selain mungkin bagi yang umumnya mereka konsumsi tuak. Mereka untuk menghangat tubuh. Tapi ada juga menyiapkan minuman jahe atau minuman dari ada daun-daunan juga yang fungsinya betul menghangatkan tubuh. Akan itu salah satu juga tadi kalau terkait dengan soal virus, ya kan bisa mencegah bahwa virus dalam beberapa hari itu masih bersarang di tenggorokan gitu ya. Itu salah satunya memang masyarakat ternyata sudah biasa mengkonsumsi itu untuk kalau mereka terkena
sakit atau flu mereka biasa konsumsi itu, karena memang mereka udah suatu kebiasaan untuk minum itu. Itu baru di Kalimantan Barat. Misalnya kalau kita ke Sumatera misalnya, Sumatera kita ambil contoh misalnya di Kerinci, saya juga sudah melakukan riset cepat di Kerinci, itu banyak ditemukan kayu manis. Nah, yang akhir-akhir ini ternyata kayu manis juga salah satu rempah yang bisa kita anggap yang mencegah lah untuk berkembangnya virus. Itu di Kerinci. Kemudian kalau kita lari ke Jawa, di Jawa juga banyak. Sebenarnya jamu-jamuan yang banyak itu banyak didapat di Jawa dan dikenalkan mungkin di daerah Jawa. Misalnya kita ambil contoh di Jember. Jember itu banyak sekali. Kalau kita disebut obat-obatan kita sebut jamu saja itu. Ya, jamu-jamu itu banyak di daerah Jember. Lokasi yang pernah kita lakukan riset cepat, misalnya di Siang Agopuro. Misalnya ada kelompok perempuan yang biasa sampingannya itu mereka menjual jamu dan mengambil hasilnya itu dari hasil hutan mereka. Mungkin selama ini mereka kita lihat seperti sampingan, tapi ternyata dalam masa-masa pandemi ini itu justru mereka menjadi penawaran utama. Saya mungkin banyak pekerja yang sudah di PHK, bahkan banyak mungkin juga pekerja-pekerja migran yang dipulangkan. Nah, mereka justru bisa mengusahakan ekonomi dari rempah-rempah tadi. Itu baru dari Jawa. Kalau kita lihat lagi ke tempat lain juga banyak rempah-rempah yang kita sebut secara umum definisinya, baik sebagai fungsi, baik sebagai obat maupun sebagai rempah sendiri. Ini ada masalah. Ini kita memang selalu ini ya, bahwa kalau kita baca-baca gitu di beberapa media, terus mungkin jurnal, rupanya India dan Cina itu pemasok bahan baku obat di seluruh dunia terbesar ya. Padahal kita juga punya tuh. Mungkin akan ngambil bahan dari Indonesia. Nggak tahu apakah kita ini kan jago tuh menjual bahan mentah aja itu, diolah setengah jadi gitu kan jarang. Masalahnya siapa yang mau mengeluarkan uang untuk bisa menghasilkan produk seperti itu? Dan satu sisi kan memang banyak pihak sudah bilang nggak ada dorongan dari pemerintah kita menganaktirikan peneliti, menganaktirikan lembaga-lembaga penelitian. Itu kan memang udah dari dulu. Karena bayangannya pemerintah kan penelitian ini kan butuh biaya besar, ngabisin duit, gitu loh. Hasilnya nggak ada. Padahal kalau kita cermati gitu, kita kaya bahan baku, terus tidak disokong oleh penelitian yang progresif, gitu, pengkajian macam-macam potensi tadi, sekaligus tadi nggak ada effort dari pemerintah untuk tadi. Jadi omong kosong kalau kadang kita mendengar kita harus mandiri menciptakan obat COVID-19, terus kita mampu nih membuat vaksin untuk COVID-19. Ya, kalau vaksin kita mampu. Tapi kan begini, saya dengar juga dari peneliti di LIPI ya, bilang kita untuk bedah bangkai saja terhadap COVID ini, itu katanya nggak tahu istilahnya, ada BSL 3, kita masih BSL 3 ya, belum BSL 4. Artinya dari sisi infrastruktur itu kita belum bisa. Artinya kan omong kosong saat bilang bahwa kita mampu nih bikin vaksin. Kalau kita tahu kan proses membuat vaksin itu kan pasti harus ada minimal ada relawan yang sudah terjangkit COVID yang bangkainya atau jasadnya itu mau dikaji gitu kan. Jadi memang bisa jadi omong kosong apa yang dibilang oleh banyak lembaga. Kita dalam waktu dekat bisa bikin vaksin sendiri mandiri. Dapat kalau obat mungkin ya, karena kan obat dalam konteks penularan infeksi virus itu biasanya kan lebih
cenderung dia mengobati gejalanya kan. Kalau kita kaitkan dengan ini ya, kan kita nggak kekurangan ahli nih, nggak kekurangan peneliti, banyak. Nah, sikap-sikap para peneliti melihat respon pemerintah yang lambat, merespon pemerintah yang nggak kuat membiayai penelitian, terus merespon ini kan kayak gemes begitu. Dipikirnya para ahli kita ini nggak mampu melawan tadi, menciptakan macam-macam, membuat gitu tuh obat atau vaksin. Ini kan ada kegemasan di peneliti. Bagaimana nih peneliti merespon ini? Kalau dari segi kemampuan individu peneliti, kita lebih dari mampu. Peneliti Indonesia. Cuma ya itu tadi, kita itu keterbatasan di sarana prasarana dan pembiayaan. Teman-teman saya memilih berkarir di luar untuk menjadi peneliti daripada di sini. Kenapa? Bayangkan nggak? Di luar itu di mana? Di luar negeri. Ada di Jerman, di Amerika, di Australia. Bayangkan aja untuk penelitian, misalkan percobaan menggunakan tikus, harga tikusnya saja itu $1.000 lebih, satu ekor. Uang makannya itu juga lebih dari 1.000, bisa $10.000 sebulan. Untuk membiayai si tikus itu. Jangan-jangan memang tadi karena dukungan pemerintah yang kurang gitu ya, soal pembiayaan, soal macam-macam. Banyak lembaga-lembaga riset kita kerjasama dengan luar negeri gitu. Itu hanya tadi penyedia bahan baku juga gitu. Saya curiga misalkan pusat-pusat itu hanya penyedia hewan percobaan aja itu, jangan-jangan ya. Mereka jual satwa ini untuk memperoleh dana untuk penelitian sekaligus kerjasama penelitian. Tapi begitu hak asasi hewan atau kita sebutnya animal welfare semakin ketat, jadi perdagangan satwa itu dibatasi. Akibatnya karena tidak punya anggaran lagi, tidak sekaya dulu ketika bisa jual beli subjek penelitian, ya sudah tidak aktivitasnya. Tapi selama ini bergantung kemana itu lembaga-lembaga penelitian? Kalau LSM ini kan jelas, satu sisi jarang mengakses anggaran pemerintah. Terus yang kedua pasti nyarinya hibah-hibah lah ya. Sama lah. Nah, ini lembaga-lembaga penelitian sama nih. Sama, dari hibah, kemudian hibah dari swasta, atau kerjasama dengan perusahaan swasta bisa, kemudian ada anggaran dari pemerintah melalui hibah, dan APBN juga ada, Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian sekarang juga dari LPDP itu juga membiayai riset juga, biasanya riset terapan dari Kementerian Keuangan. Banyak sih kerjasama dengan luar negeri. Kalau penelitinya nggak mau ribet dengan laporan, sebagian besar mencari hibah dari luar negeri. Karena mereka terutama pertanggungjawaban keuangan yang itu menghabiskan waktu, saya bilang 90% dari hidupnya peneliti. Ini yang menjadi pintu biopirasi nggak? Bisa ya, bisa tidak. Saat biaya penelitian di Indonesia itu dibantu oleh pihak-pihak swasta luar maupun lembaga-lembaga charity luar negeri. Itu ini menjadi berujungnya nanti ke biopirasi nggak? Bisa ya, bisa tidak. Karena itu ketika mendapat hibah itu biasanya ada MOU, ada kerjasama. Terutama kalau ada transfer material, kita bawa material di luar, itu kan ada MTA, antara material transfer agreement. Itu juga pasti melalui salah satunya LIPI, dia sebagai penanggung jawab diizinkan membawa sampel ini atau tidak. Seperti itu. Nah, dari sisi kebijakan ada nggak yang lo kirim ini kan dibiayai hibah nih, satu kajian misalkan dibiayai hibah, terus tahu kajiannya untuk bioprospecting untuk obat ya, begitu, satu penelitian tentang plasma nutfah atau biodiversitas,
tapi diorientasikan untuk menemukan satu obat begitu. Ini ada aturannya nggak di kita? Ada. Seketat apa sih aturannya itu? Karena kan berapa Ketat banget ya. Pengajuannya aja bisa berbulan-bulan itu. Kan ini kalau kita hanya mendapat data berupa misalkan di sana artikel di jurnal, tapi mereka tidak punya materinya, dan tidak manfaat juga mereka. Tapi kan tetap aja masih banyak lolos tadi. Apa penjurian itu? Nah, kita tahu kalau di Indonesia karena saya tidak memperhatikan yang seperti itu. Tapi ya tergantung dari penelitinya. Secara etika di internasional diatur nggak sih? Misalkan gini, kita mengkaji nih, dibiayain hibah, terus kita hasil akhirnya dibawa ke negeri yang memberikan Oh, hibah. itu sudah jelas itu di CBD. Ada. Iya, di Convention Biodiversity itu kan. Seberapa fair gitu? Saya kira cukup fair karena untuk bisa memanfaatkan itu negara yang mempunyai materi, produsen atau sumber biodiversitas, dan negara yang memanfaatkan itu harus punya keuntungan, sama-sama diuntungkan lah. Persentasenya ya itu nanti biasanya dikerjasama kan, dikerjasama CBD. Oke. Kalau misalnya nggak tahu gitu, kayak kasus di Kalimantan misalnya, Itu kan misalnya di negara nggak tahu. Nah itu kayak susu harimau sebenarnya potensinya besar. Teman saya juga ada yang meneliti itu. Tapi begitu. Tapi kan ngakalinya mereka kan beli produk, entah di sana dijadikan apa terserah. Beli bahan baku ya, Iya, bahan mentah. Akhirnya sama lah kita saat kita mengekspor jahe kunyit. Kalau jahe kunyit mungkin sudah umum ya, tapi ada hal-hal yang komoditi atau hasil hutan yang kita tidak tahu betul manfaatnya apa, hasil olahannya itu diekspor mentah gitu. Iya. Nah itu kesalahannya karena tadi kita tidak menginventarisasi dan mengelola biodiversitas kita. Coba Indonesia ngaku negara biodiversitas. Ada nggak data atau informasinya, database-nya? Berapa banyak kita punya burung, berapa banyak kita punya jenis-jenis jahe. Nah, bicara ini Mas Wildan, biodiversitas melawan COVID ini? Ya. Ada nggak sih itu material biologi dari kelas manufak kita yang memang dikerjakan dari potensi untuk membunuh virus apa saja? Banyak. Di Balitro itu punya banyak data. Mungkin yang saya tahu ada data sekitar 20.000 sampai 30.000 lebih tanaman obat. Itu yang bisa dimanfaatkan dan hanya sebagian kecil saja yang sudah diketahui dia bisa mengandung biasanya antibakter, antiviral. Banyak sebenarnya. Tapi ya itu untuk meneliti. Jadi kalau di medis, farmasi itu kalau di biologi oke lah kita tahu tumbuhannya apa sebagai tumbuhan obat. Tapi kalau di farmasi kita harus mengekstrak itu senyawanya apa. Biasanya yang kita tahu kan senyawanya senyawa fenolik, kemudian alkohol, kemudian metanol, terus senyawa alkaloid. Itu hanya nama besar dari senyawanya, tapi senyawa yang spesifik yang bisa diekstrak sehingga menjadi tadi istilahnya medisin. Nah, kita belum bisa sampai ke tahap itu. Nah, negara-negara luar yang sudah melakukan itu lama, mereka tahu ini jenisnya senyawanya apa. Itu yang kemudian kita ekstrak. Contoh tempe. Waktu Jepang mematenkan ekstraknya tempe tadi, enzimnya di tempe, kita marah karena tempe produk Indonesia. Salah. Jepang itu mematenkan enzim dari tempenya yang mereka temukan. Itu kan. Kita sendiri hanya makan tempe, tapi nggak ngerti mengandung enzim apa. Tapi kadang kita ketawa ya, saat bilang hampir semua panganan ya, bilang anti covid. Itu memang hanya tren orang supaya beli gitu, cara mempromosikan. Atau memang kalau
sepanjang pengetahuan saya sih antiviral itu kan atau antimikroba, antibiotik itu kan sebenarnya untuk kasus-kasus virus itu lebih ke cenderung ke vaksin ya, yang membunuh virus langsung ke materialnya, si virusnya itu kan belum ada. Vaksin ini kan sebenarnya virus yang dilemahkan. Kenapa? Ya virus yang dilemahkan dimatikan gitu. Iya, kenapa itu disuntikan ke kita? Karena itu untuk merangsang sistem imun. Jadi ketika virus itu disuntikan ke kita, karena lemah kan dia nggak bisa macam-macam tuh, dikenali oleh sistem imun kita, oleh reseptor sistem imun. Kemudian, sistem imun memberi respon. Nah, ini ada musuh, ada benda asing. Kemudian dia membentuk tentara. Nah, tentara-tentara ini nanti akan dipertahankan. Jadi kalau kita taunya memori hanya kita yang otak kita, tidak, sistem imun itu juga punya memori. Sekali dia mengenali si virus jenis ini melalui vaksin, ada virus yang sama datang yang kuat. Tentara ini memori si sistem imun dia ini akan mengenali, ini yang dulu pernah saya bunuh ini, jadi harus dihadapi dengan ini. Ada virus yang lain, dia akan membentuk tentara yang baru untuk membunuh virus yang baru. Nah, itu salah satunya dengan membangkitkan sistem imun. Nah, kalau Bang Kacang tadi bilang tren tentang yang anti covid dan sebagainya, saya yakin itu cuma hanya sekedar tren aja, hanya gimmick untuk penjualan. Karena apa? Tadi tidak ada data sains untuk menjelaskan itu. Yang mungkin itu bahwa tumbuhan-tumbuhan itu mengandung imunomodulator, senyawa imunomodulator. Termasuk eukaliptusnya, Ya, apa? detan, kementan ya. Jadi lebih kayak fungsinya kayak vitamin saja. bukan vitamin ya, imunomodulator ke imun saya. Jadi dia membangkitkan sistem kita. Iya, merangsang kan. Sama kayak misalkan gini, merangsang, kalau vaksin itu jelas dia metabolisme masuk kan, disuntikan antigen, kemudian ada rangsangan dari tubuh membuat menerjemahkannya menjadi antibody gitu kan. Nah saat nanti dia terinfeksi oleh agen yang sama dengan kode genetiknya dengan antigen yang disuntikan, si tubuh langsung meresponnya dengan antibody kan. Karena antibody udah penyakit tentara ya. Tapi imunomodulator ini lebih ke merangsang sistem sistem imun secara keseluruhan. Jadi dia membangkitkan lebih membangkitkan sistem pertahanan saja kan. Pertahanan. Jadi misalkan ada Tidak spesifik kayak fungsi antigen ya saat dia disuntikan atau antigen atau antivirus tidak spesifik begitu kan. Jadi biasanya itu sistem imun yang utama saja. Yang penting kan kalau kita ada infeksi, imun kita atau tentara di tubuh kita ini siap dulu nih. Baru kemudian anggota yang lainnya itu yang mengenali ini spesifik. Baru kemudian membuat tentara atau antibody yang spesifik juga. Yang penting badan kita kuat dulu. Kira-kira apa yang perlu ini kedepannya ya Mas ya? Nggak hanya COVID sebenarnya kan? Ini kan salah satunya. Ancaman penyakit penyakit menular, baik yang dari ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis ataupun dari transmisinya dari manusia ke manusia. Banyak pakar lingkungan internasional, nasional juga itu bilang semakin rusak lingkungan ini, potensi munculnya wabah-wabah baru karena infeksi virus, bakteri itu akan kemungkinan besar akan sering terjadi di masa depan. Iya, karena parasit itu. Kira-kira apa ininya yang perlu gitu
kita sudah tahu kelemahan-kelemahan pemerintah gitu, kelemahan-kelemahan di lembaga-lembaga penelitian kita. Kira-kira apa nih? Kita kayak biodiversitas, tapi kita jadi korban pertama paling besar kalau ada wabah. Kalau sebagai korban mungkin harus dilihatnya dari medis ya. Tapi kalau dari sisi biodiversitas, kita lemah di database dan pengelolaan. Dua itu kuncinya. Di database apa? Selama ini kita melakukan studi tentang biodiversitas itu hanya yang tumbuhan, tanaman atau bakteri yang bermanfaat. Artinya dia potensi yang positif. Tapi kita lupa ada potensi negatif dari biodiversitas. Di dalam pedalaman hutan itu kita nggak tahu, mungkin di sana ada parasit yang sedang bersembunyi. Yang misalkan kalau ekologi bilang seperti Bang Katon tadi, kalau ekologi rusak akan banyak penyakit-penyakit infeksi, mungkin saja terjadi. Karena apa? Kita belum mengeksplorasi hal-hal yang negatif itu. Saya pikir selain biodiversitas yang positif, bahaya laten dari biodiversitas tadi, potensi-potensi parasit infeksi itu harus teliti. Kemudian database. Dari dulu sebenarnya kita kan punya banyak penelitian kan. Kemarin kita kerja sama dengan Balitro, kita punya bukunya kan banyak tentang tanaman rempah-rempah dan tanaman obat Indonesia. Itu tersimpan di sana. Tapi coba dihitung atau kita amati di sekitar kita, yang dimanfaatkan itu berapa persen sih? Oke. Dari ribuan, itu sekitar 20 sampai 30 ribu potensi tanaman obat Indonesia. Yang sehari-hari itu. Jadi kita lemah di bioprospecting ya. Bioprospecting pasti. Kenapa kita tidak bisa bioprospecting? Oke, bioprospecting biayanya mahal. Tapi untuk menuju ke bioprospeksi, kita tuh harus melakukan sensorisasi, harus mengenali apa sih yang akan kita gali. Kalau kita misalkan tahu ada rayap, kita sudah identifikasi rayap. Nah, kemudian tahap selanjutnya bisa kita lakukan bioprospeksi. Rayap ini manfaatnya apa? Kita tahunya hanya merusak, tapi tidak tahu fungsi di dalam rayap itu, di mikrobiomnya, mikrosimbionnya. Manfaatnya besar sekali, terutama untuk penanggulangan masalah karbon, masalah gas rumah kaca. Penelitian bioprospeksi rayap itu sudah 100 tahun loh, 100 tahun lebih. Tapi belum juga. Belum. Potensi untuk mengatasi gas rumah kaca, karbon besar banget. Mungkin database sebetulnya ada kali ya, cuma mungkin masih siapa yang menyimpan database dan siapa yang Karena tapi kalau ditarik-tarik dengan tadi ya, perubahan iklim. COVID ini penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim nggak? Tidak tahu. Bisa ya, bisa juga. Karena nggak tahu kan sumbernya pertama itu dari mana. Kita banyak konspirasi. Enggak, kalau bicara ini kan gini, satu, memang kejadian pertama di Wuhan itu inang perantaranya itu kan kalau tidak kelelawar ular. Kalau yang saya pernah baca di majalah, di beberapa literatur begitu, dari dua inang perantara yang membingungkan itu, ini benar nggak dari kelelawar atau ular? Ini atau terenggiling kan, bahkan yang ada bilang ini dari terenggiling. Ini sebenarnya kan ada kebingungan, jangan-jangan si penelitinya enggak cuman di hasil kajian itu menyebutkan 90% susunan RNA-nya, genetiknya itu kan mirip dengan corona yang ada di kelelawar. Jadi memang dari sisi ini kan kayak penyakit misteri ya, COVID ini. Sudah waktunya. Makanya memang banyak teori konspirasi kemudian bermunculan. Tapi percuma kita membahas konspirasi seperti itu, karena itu sudah terjadi. Mau nggak mau kita harus menghadapi.
Ya karena memang sudah ya logikanya gini, saat itu udah ketahuan transisinya dari manusia ke manusia, ya fokus kajiannya di situ kan harusnya. Yang Kalaupun utama kita kan melihat hewan atau satwa yang mungkin potensinya dari ditularkan dari satwa itu kan lebih memprospekkan satwanya sebagai hewan percobaannya kah atau ya enggak? yang lucu lagi, oke, COVID itu asalnya dari kelelawar sama manusia, tapi kejadiannya di Cina. Di Tomohon, tiap hari orang makan kelelawar, aman aja. Ya kan prinsipnya kan ini tikusnya, kelelawarnya kan sudah mati terus digoreng dimasak dengan suhu ini mati kan bakteri sama virusnya kan mati. Virus apalagi dia harus di makhluk hidup kan bersarangnya. Sama kayak dulu kan flu burung. Dia di ayam, saat daging ayam macam-macam sudah dimasak macam-macam hilang virusnya kan. Mati. Kita kan perlu dukungan pemerintah bagaimana peneliti ini bisa bekerja full tanpa perlu terkekang biayanya. Mungkin peneliti bisa menemukan kemana vaksinnya jadi nggak perlu nunggu vaksin dari luar. Kita agak pesimis itu. Satu lagi, ketika kita menghadapi wabah nih, anggaran paling besar dipotong itu anggaran riset. 90% lebih anggaran riset dipotong. Mungkin karena ini kali lebih mending beli vaksin dari luar Mending aman dari luar. Yang harganya 7 miliar. Lebih cepat gitu kan. Dibanding kita berupaya misalkan setahun 2 tahun gitu sampai menemukan ini kan. Logikanya kan begitu. Ya, tapi kita belajar dari negara-negara maju ya. Negara maju yang bisa mengatasi sebuah pandemi, dia tidak pernah mengorbankan biaya riset. Kita lihat China itu yang paling parah. Yang kita memang arah pembangunan kita nggak ke situ tuh. Jadi belum memang ke sana karena yang menempati di atas kan bukan ilmuwan. mungkin ya satu itu. Terus yang kedua itu ada soal bahwa negara ketiga ini kan sebenarnya dari asumsi dulu para intelektual kita sudah meramalkan negara ketiga itu adalah penyuplai bahan baku serta pasar yang potensial bagi produk-produk akhir dari bahan baku kita yang kita keluarkan. Jadi memang asumsi itu belum hilang ya, belum kita lepas dari asumsi itu. Tapi mungkin kita harus bersyukur karena kan Amerika sudah mengeluarkan kita dari negara berkembang. Kita masuk negara maju kan. Artinya tapi kan kenyataannya enggak. Kan baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kita harusnya tidak bisa berpikir sebagai negara berkembang. Harus berpikir sebagai negara maju. Ya, kalau misalnya tenaga kesehatan di garis depan, sebetulnya masyarakat garis depan, harusnya peneliti ini mendampingi tenaga kesehatan bagaimana memberikan obatnya, bagaimana cara menangani, mencegah terus bukan malah dana penelitiannya dipotong, bisa mendampingi. Dipotong boleh lah, tapi jangan segede itu. 65% itu habis itu penelitian yang berjalan nggak bisa lanjut. Ya, jangan jauh-jauh. Anggaran kita itu kan lebih banyak untuk operasional ya, gaji pegawai di kementerian-kementerian. Terus mungkin biaya risetnya 10% dari total anggaran kementerian gitu. Ya pastilah dipotong. Nggak mungkin gaji pegawai sama operasional kantor yang dikorbankan. Pasti anggaran-anggaran yang untuk program gitu di kementerian, di lembaga riset yang dipotong gitu. Saya tahu 100 berapa hampir 100% dipotong. Emang Karena itu penting. ya, penelitian di Indonesia itu mulai besar. Akhir-akhir itu sudah mulai besar. Kalau dulu penelitian paling besar 100 juta, sekarang bisa dibiayai sampai 1 miliar untuk kegiatan penelitian. Jadi begitu yang gede-gede itu dipotong, bisa. Jadi kita ini negeri berlimpah biodiversitas,
kas negara kosong, ya akhirnya kita terima pasrah aja nih ya. Atau ada memang dari sekian lembaga-lembaga di bawah pemerintah ini yang apa? Negara pemerintah mau ngasih anggaran sekian, yang penting kajian ini nih jalan ini gitu. Wah, kalau itu belum Ada nggak? belum tahu kalau saya. PR kita itu soal penyakit ini banyak ya. Banyak, terutama yaitu potensi biodiversitas itu banyak yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi wabah. COVID itu hanya salah satunya saja, tapi banyak wabah yang lain itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Dan daripada tersimpan rapi sebagai database, kalau bisa dikelola, misalkan ada perusahaan jamu atau perusahaan farmasi obat yang bisa dimanfaatkan, karena kendalanya kan kita itu di produksi, penelitian banyak, tapi untuk mengarah ke proses produksi, nah siapa yang mau menjembatani atau mau memulai? Kalau enggak ya kita akan jual bahan mentah terus. Itu kebijakan bioprospeksi itu harus dibuat. Menuju untuk menemukan menyusun database-nya aja kita masih belum ya. Sudah ada tapi mungkin ini masih ya, tersimpan saja ya. Ada di BPPT, ada di LIPI, ada di Balitro, yang tadi untuk kepentingan nasional saja mungkin itu belum ada pihak yang berminat mengembangkannya. Nah, yang agak menarik itu tuh Kementan ya. Eukaliptus itu kan bukan tanaman asli kita ya. Dari Australia. Yang agak mirip-mirip kan kayu putih. Apa bahasa Latinnya? Malaluka kayu putih. Nah, itu tuh kenapa nggak basisnya kayu putih kalau dia punya kesamaan dengan eukaliptus? Itu agak itu kan terkendala di senyawa metabolit sekundernya. Pengolahannya itu seperti apa? Beda spesies kan juga senyawanya juga beda yang dihasilkan. ya Dari kan, segi tanah pun berpengaruh. ya tapi kan paling tidak temuan-temuan kita itu basisnya yang kita punya lah. Ya. Bukan yang ada di negeri antah berantah gitu, apalagi di negeri yang Obat-obatan dari Cina. gitu kan. Sama kayak kita banyak kita dengar juga impor jahe, kunyit, macam-macam dari mana itu? Cina. Ya, terakhir itu kan rempah dari Cina. Ngawur, orang kita banyak rempah itu gimana? Ya mungkin harus dipikirkan tuh nanti. Oke. Jadi nggak harus pikirin. Jadi memang harus terlalu besar pekerjaan rumah bagi para peneliti kita ini. Ya. Terutama Kita juga peneliti biodiversitas, bagaimana mendorong biodiversitas kita mulai ke arah bioprospeksi sehingga tidak terjadi biospirasi gitu loh. Tiba-tiba kita patennya diambil Jepang, patennya diambil lembaga di Amerika sana, patennya diambil lembaga di Jerman sana, gitu-gitu. Itu yang perlu kita awasi ya. Saya kira bincang-bincang kita untuk soal biodiversitas melawan COVID ini sampai di sini ya. Siapa tahu nanti kita bertemu lagi dan memperbincangkan hal-hal yang kira-kira bisa memberikan manfaat kepada orang lain, terutama ke para pegiat perhutanan sosial. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore.